Ya teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Vintaru Channel, channel yang isinya sharing tentang apapun yang berkaitan dengan kelapa sawit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tangkos atau jangkos ya teman-teman. Karena itu saksikan terus video ini sampai akhir agar tidak terlewat satupun informasinya. Dan nah, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya biar channel ini bisa berkembang lebih besar lagi dan kita bisa sharing lebih banyak lagi info-info tentang kelapa sawit. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu jangkos atau tangkos dan masih pemula seperti saya, jangkos atau janjangan kosong atau di lapangan juga sering disebut dengan tangkos ya, tandan kosong. Itu adalah limbah hasil pengolahan TBS atau tandan buah segar ya teman-teman. Jadi TBS itu, ini fotonya seperti ini, adalah tandan buah segar ya. Nah, buah ini nanti kan kita akan jual ke pabrik. Nanti dalam 1 ton TBS itu akan dikelola sama pabrik dan akan menghasilkan CPO atau minyak sawit mentah sebanyak 0,21 ton atau 21% ya, 21%. Serta PKO atau minyak inti sawit sebanyak 0,05 ton atau 5%. Nah, sisanya itu adalah limbah. Limbahnya itu biasanya dalam bentuk tangkos atau tandan buah kosong. Terus ada seratnya juga, ada cangkang bijinya juga, yang jumlahnya masing-masing lebih kurang. Untuk tangkos itu adalah 23% dari 1 ton TBS. Terus yang seratnya ini adalah 13,5% dari 1 ton TBS, dan untuk cangkang biji adalah 5,5% dari tandan buah segar atau TBS. Nah, tandan buah kelapa sawit atau tangkos ini itu adalah sumber bahan organik yang kaya akan unsur hara ya teman-teman, NPK dan Mg. Ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium, dan juga magnesium. Jadi jumlah tandan kosong atau tangkos sawit ini diperkirakan sebanyak 23% dari jumlah TBS yang diolah. Dalam setiap ton tangkos ini mengandung unsur hara nitrogen 1,5%, ada fosfor 0,5%, ada kalium 7,3%, dan magnesium 0,9%. Yang ini dapat digunakan sebagai pengganti pupuk pada tanaman kelapa sawit. Nah, tangkos ini bisa dipakai sebagai bahan organik bagi pertanaman kelapa sawit secara langsung maupun tidak langsung ya teman-teman. Untuk pemanfaatan secara langsung itu biasanya menggunakan tandan kosong sebagai mulsa. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu mulsa, mulsa itu adalah bahan yang disebarkan atau diletakkan di atas permukaan tanah sebagai penutup. Jadi tujuannya itu adalah untuk menekan pertumbuhan gulma dan menjaga kelembaban tanah. Nah, yang jadi masalah adalah masih banyak pabrik kelapa sawit di Indonesia yang masih menggunakan metode pembakaran jangkos dalam insinerator. Walaupun cara ini sebenarnya udah dilarang sama pemerintah ya teman-teman, karena nggak efisien dan berdampak negatif ke lingkungan. Nah, jadi metode ini bisa menghasilkan emisi gas rumah kaca sama polusi udara. Alternatif pengolahannya adalah dengan cara menimbun atau menggunakan si jangkos ini sebagai mulsa di perkebunan kelapa sawit, atau mengolahnya jadi kompos. Nah, hanya ada 3 cara itu alternatifnya. Kalau si jangkos ini digunakan sebagai mulsa, itu bisa membantu memperbaiki kondisi tanah di perkebunan kelapa sawit. Kalau si jangkos ini dibuat jadi kompos ya, pupuk kompos, itu bisa menghasilkan pupuk organik yang berguna untuk pertanian. Teman-teman harus paham bahwa tangkos atau jangkos kelapa sawit ini itu punya potensi besar sebagai bahan penyubur tanah ya teman-teman. Karena dia masih punya sifat kimia dan fisiknya itu mampu memperbaiki kondisi tanah. Nah, tangkos ini tuh masuk dalam kategori pupuk organik yang banyak mengandung kalium atau K dalam jumlah yang cukup tinggi. Jadi nggak cuma kalium aja, ada nitrogen atau N dan fosfor juga atau P. Nah, pupuk organik yang mengandung kalium ini penting untuk pertumbuhan tanaman. Karena teman-teman harus paham bahwa kalium itu berfungsi untuk pertumbuhan tanaman. Ya, jadi kalium itu berperan dalam mengatur keseimbangan air dalam sel-sel tanaman ya teman-teman. Jadi nggak hanya sel-sel tanaman aja,
yang diatur keseimbangannya, tapi juga si akar itu bisa berkembang dengan sehat, serta mampu meningkatkan ketahanan tanaman kelapa sawit terhadap penyakit. Jadi gak hanya kalium aja yang bagus, tapi juga nitrogen sama fosfor itu dalam tangkos itu memberikan nutrisi penting bagi perkembangan akar. Nah, kita balik lagi ke tangkosnya atau jangkos. Nah, jangkos ini punya banyak manfaat ya teman-teman. Selain memperbaiki struktur tanah menjadi lebih gembur, si kompos atau tangkos ini bisa meningkatkan kualitas fisik tanah. Terus bisa memperbaiki porositas dan drainase tanah. Terus selain itu juga bisa meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air teman-teman. Jadi airnya nggak kemana-mana gitu. Dia akan diikat karena si tanah ini udah rapat dia. Dan juga bisa meningkatkan ketersediaan unsur hara. Nah, yang teman-teman lihat sekarang adalah kebun mertua saya. Luasnya 6 hektar dan lebih kurang sudah 18 tahun umurnya. 18 tahun sampai 20 tahun. Tapi dari sekian banyak kehebatan atau manfaat yang bisa diberikan oleh jangkos ini, ada juga kelemahannya. Nah, si jangkos ini kan dia nggak mudah lapuk ya teman-teman. Atau bahasa kerennya itu dekomposisi. Nah, dekomposisinya itu lambat, jadi dia nggak mudah terurai. Nah, jika si tangkos ini dijadikan mulsa, terus ditimbun di lahan perkebunan dengan metode penimbunan, itu dapat memicu timbulnya penyakit busuk pangkal batang akibat infeksi jamur Ganoderma. Jamur ini kan kita udah sama-sama tahu ya teman-teman, ini jamur yang bikin kita emosi, yang bisa membuat si batang sawitnya tiba-tiba rubuh sendiri. Nah, tangkos yang udah membusuk ini itu bahkan bisa jadi tempat berkembang biaknya kumbang tanduk. Nah, si kumbang tanduk ini juga hama ya untuk perkebunan kelapa sawit, terutama yang tanaman-tanaman muda hasil replanting. Nah, kita kembali lagi ke awal tadi teman-teman. Kenapa sih proses pembakaran tangkos ini itu dilarang sama pemerintah? Untuk memanfaatkan sumber kalium itu, banyak pabrik kelapa sawit yang membakar tangkos ini untuk membuat menjadi pupuk. Nah, tapi hal ini bisa menimbulkan polusi udara karena kan saat dibakar itu dia menghasilkan abu. Nah, abunya itu terbang-terbang dan bisa terhirup sama hidung dari pekerja yang di sana. Nah, polusi udara ini itu memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia tadi, teman-teman. Nah, untuk mengurangi pencemaran lingkungan itulah perlu dilakukan penanganan. Nah, penanganannya itu yang 3 buah yang saya sebutkan di awal tadi. Yaitu salah satunya kita memanfaatkan tangkos sebagai bahan penyubur tanah. Nah, teman-teman, yang seperti saya bilang tadi, itu tangkos atau jangkos itu kan bisa meningkatkan dekomposisi organik pada tanah ya. Selain itu dia juga bisa menurunkan temperatur tanah jadi lebih lembab. Nah, jadi kelembapan tanah ini bisa dipertahankan sama si jangkos itu. Selain itu juga bisa meningkatkan ketersediaan unsur hara tadi. Nah, si tangkos ini kan banyak unsur hara di dalamnya itu teman-teman ya. Antara lain ya nitrogen, ada fosfor juga, ada kalium juga, yang makro-makronya ya, yang NPK. Terus yang mikronya, yang kecil-kecilnya itu ada boron, ada tembaga, ada seng juga, ada besi, ada mangan. Jadi besi sama seng ini bukan bahan yang biasa kita lihat di toko material ya. Enggak. Jadi unsur-unsur ini itu adalah senyawa-senyawa. Nah, aplikasi tandan kosong atau tangkos ini, itu unsur-unsur haranya itu dapat dilepaskan ke dalam tanah dan tersedia bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, si tangkos atau jangkos ini tuh bisa meningkatkan produktivitas tanaman dan mengurangi kebutuhan pupuk kimia. Bahkan diklaim ya teman-teman, kita bisa hemat sampai 50% loh. Nah, kalau misalnya si tangkos ini kita olah jadi pupuk atau kita buat jadi pupuk kompos, itu keuntungannya tuh banyak banget. Ya, mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lebih mungkin kali ya. Nah, jadi keuntungan yang pertama itu kita bisa meningkatkan struktur tanah. Nah, jadi pengomposan tangkos ini itu bisa memperbaiki struktur tanah menjadi lebih gembur ya teman-teman. Nah, ini pakai istilah dekomposisi lagi nih.
Jadi proses dekomposisi limbah ini itu bisa membantu merombak atau memperbaiki struktur tanah yang padat atau berat sehingga tanah menjadi lebih aerobik. Aerobik ini dia lebih ke kayak berongga kali ya. Terus bisa memungkinkan perakaran tanaman lebih gampang untuk menembus tanah. Nah, keuntungan yang kedua itu bisa meningkatkan kelarutan nutrisi. Nah, jadi proses pengomposan tangkos ini itu tujuannya adalah untuk memecah komponen organik menjadi bahan-bahan organik yang lebih sederhana ya teman-teman. Jadi nutrisi yang terkandung dalam si jangkos ini tuh lebih mudah larut dalam air dan dapat tersedia bagi pertumbuhan tanaman. Nah, hal ini yang meningkatkan tersedia nutrisi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Keuntungan yang ketiga nih, nah sifat si pupuk kompos ini dari jangkos itu sifatnya homogen atau sama semuanya dan bisa mengurangi resiko sebagai pembawa hama tanaman. Nah, si tangkos yang udah dijadikan kompos ini itu sifatnya homogen teman-teman. Jadi dia rata. Nah, rata dalam komposisi nutrisi serta rata dalam pH-nya, sehingga membuat kondisi tanah itu lebih stabil dan konsisten bagi pertumbuhan tanaman. Lalu keuntungan lainnya itu si jangkos ini nggak mudah dicuci dan cepat terserap dalam tanah ya teman-teman. Nah, kompos dari jangkos ini punya sifat tidak mudah cuci oleh air hujan atau irigasi, sehingga nutrisi yang terkandung dalam komposnya itu tetap berada di sekitar perakaran si kelapa sawitnya. Nah, si kompos ini juga punya kemampuan yang cepat terserap dalam tanah, jadi nutrisinya dapat langsung tersedia bagi tanaman. Keuntungan yang terakhir adalah, jadi penggunaan si jangkos ini itu bisa kita pakai sepanjang tahun. Jadi nggak ada musim-musim tertentu ya teman-teman. Mau itu musim hujan atau musim kemarau, si kompos ini atau si jangkos ini dapat kita aplikasikan ke kebun kita. Jadi si jangkos ini sendiri kita beli dari pabrik itu menggunakan mobil truk ya teman-teman. Terus kita tumpukkan di daerah terdekat dengan pohon. Nah, saya yakin, dengan sangat-sangat yakin, teman-teman pasti penasaran, berapa sih kebutuhan jangkos yang kita butuhkan dalam 1 hektar. Jika teman-teman membeli jangkos dari pabrik, itu kan pakai mobil truk. Nah, biasanya pakai cold diesel. Dalam 1 hektar itu kita membutuhkan 10 truk cold diesel. Nah, untuk harganya itu beda-beda setiap daerah ya teman-teman. Ada yang harganya 1 truk cold diesel itu Rp300.000, itu belum termasuk upah nyeraknya. Ada juga yang harganya sampai Rp650.000, belum termasuk upah nyeraknya. Nah, upah nyeraknya sendiri itu bahkan bisa sampai Rp100.000 sampai Rp150.000, tergantung dari daerah masing-masing, jadi beda-beda. Nah, anggaplah dalam 1 hektar itu kita butuh 10 truk cold diesel. 1 truk cold diesel harganya Rp300.000 lah, kita kasih paling murah ya. Berarti Rp300.000 dikali 10 itu sudah Rp3 juta hanya untuk jangkosnya saja. Ditambah upah nyeraknya, menyerak jangkosnya ke sekeliling pohon, anggaplah paling murah aja 100.000 sekali truk, 1 truk itu. Berarti untuk upah nyeraknya 100.000 dikali 10 truk sama dengan Rp1 juta. Jadi total pengeluaran yang kita butuhkan untuk 1 hektar jangkos, harga jangkos dan harga upah nyeraknya saja sudah Rp4 juta. Itu adalah yang paling murah. Nah, apalagi yang paling mahal, misalnya sampai Rp650.000, bisa sampai Rp700.000 harga jangkosnya. Nah, teman-teman bisa kalikan aja dengan perhitungan yang tadi. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ya bukan di awal sih, di pertengahan tadi, itu untuk pemupukan jangkos kan tidak terhalang sama musim ya teman-teman. Mau musim panas, mau musim kemarau, mau musim hujan, salju, badai, itu bisa saja kita aplikasikan jangkos ini. Nah, tapi biasanya untuk para petani kita bisa pakai 2 kali dalam setahun pemupukan jangkos. Dan yang saya bilang tadi,
diklaim sama para petani bahwa dengan memupuk jangkos ini kita bisa hemat pemupukan kimia sampai 50%. Nah, ternyata teman-teman ada manfaat yang terakhir dari pemupukan menggunakan jangkos ini. Manfaatnya apa? Yaitu adalah jamur tumbuh di atas jangkos, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa melihat jamur yang belum betul-betul matang, nah itu bisa kita ambil terus kita makan ya. Tapi harus diolah dulu, jangan mentah-mentah dimakan ya. Jangan yang terlalu muda dan jangan yang sudah mekar jamurnya. Yang masih remaja gitulah. Itu yang akan kita ambil, yang akan kita goreng. Nah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong klik dulu tombol subscribe-nya, lalu klik like, komen. Nah, jangan lupa komen, kata istri saya komen tadi dibilang. Komen saja apapun yang mau saudara teman-teman komen, mau itu tentang yang berkaitan dengan video ini ataupun tentang yang lainnya. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan video jalan-jalan menelusuri kebun 6 hektar yang dipupuk sama jangkos. Saksikan sampai habis ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah tumpukan jangkos yang menjadi spot tempat peletakan jangkos dari truk. Nah, jadi truk itu akan menurunkan jangkosnya di satu titik, terus nanti di titik itu kita akan menyebarkan jangkosnya menggunakan angkong atau gerobak. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri teman-teman bisa meletakkan jangkosnya ini di sekitar pohon sawitnya atau di gawangan. Nah, tergantung teman-teman. Kalau saya di kebun ini memang melingkar di sekitaran pohon sawit. Nah, dosisnya bisa 150 sampai 200 kg untuk satu pokoknya. Nah, kalau PT bahkan bisa sampai 250 kg. Hanya saja di PT itu sekarang sudah mengaplikasiannya bukan di sekitaran pohon sawit tapi di gawangannya teman-teman. Biasanya di kisaran 250 kg. Jika berat BJR atau berat janjang rata-rata adalah 15 kg, berarti lebih kurang jangkosnya itu seberat 3 kg. Nah, jika teman-teman mau mengaplikasikan seperti PT 250 kg, berarti lebih kurang sekitar 83 jangkos yang akan teman-teman letakkan di gawangan atau di sekitar pohon sawitnya. Dan jangan lupa jika teman-teman meletakkan di sekitar pohon sawit atau di keliling pohon sawit, lakukan hanya dalam satu lapisan ya teman-teman, jangan sampai dua lapisan. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, di awal ada dekomposisinya itu lambat ya. Terurai dengan lambat oleh bakteri-bakteri, sehingga jika teman-teman meletakkannya dua lapis itu dikhawatirkan nanti bisa menjadi tempat berkembang biaknya kumbang tanduk. Oke lah, kalau gitu sekian dulu video kali ini.
Di video selanjutnya kita akan kembali lagi ke tempat pembibitan kelapa sawit seperti di episode 5. Nanti di sana kita akan bahas lebih lengkap lagi tentang pembibitan. Mungkin kita akan tambahkan varietas PPKS 540 dan varietas Simalungun. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Vintaru Channel karena channel ini akan selalu sharing dan selalu membagikan informasi apapun tentang kelapa sawit. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.